warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. 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 Selamat datang di podcast ASN Melek Digital. Jangan asal klik, perhatikan kode etik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita memasuki podcastnya ya. Untuk yang pertama, perkenalan dari diri saya sendiri, yaitu Via Tri Lestari dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang sebagai auditor ahli pertama. Baik, selanjutnya. Perkenalkan semuanya, saya Sukma Wulandianti dari formasi dokter ahli pertama dari instansi Rumah Sakit Otak Dr. Hardes M. Hatta Bukit Tinggi. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Putri Amelia dari Rumah Sakit Kota M. Hatta Bukit Tinggi, formasi dokter ahli pertama. Perkenalkan, saya Gabriel Christian Barus, penata anestesi ahli pertama di RSUP Haji Adam Malik Medan. Kenalkan, nama saya Afilia Indrianti Permana, formasi terapis gigi dan mulut ahli pertama dari instansi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya, yaitu tadi narasumber-narasumber kita pada podcast kali ini ya. Nah, podcast kali ini itu mengusung mengenai budaya digital dan etika digital, khususnya di dunia kesehatan. Nah, cocok nih narasumber kita, yaitu para nakes yang ahli dalam bidangnya. Untuk itu, mari kita lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu, yaitu yang pertama mengenai budaya digital nih dalam layanan kesehatan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Dokter Sukma dulu deh. Bagaimana sih menurut Dokter Sukma budaya digital dalam mempengaruhi praktek sehari-hari? Iya, makasih Kak Fia atas kesempatannya. Jadi, gimana sih budaya digital dalam pelayanan kesehatan, terutama kita di rumah sakit ya, karena rata-rata di sini jabatannya di rumah sakit semua. Jadi, seiring berkembangnya zaman, jadi digital itu sangat mempengaruhi kinerja kita, jadi sangat membantu. Jadi, untuk budaya digital ini hampir mencakup seluruh aspek pelayanan kesehatan, mulai dari antriannya itu sudah digital, lalu juga rekam medisnya, bahkan sekarang kan ada yang namanya telemedicine ya, jadi berobatnya itu melalui online aja, nggak perlu antri langsung ke vaskesnya gitu. Jadi lumayan mempermudah kita dan juga pasien. Baik, luar biasa sekali ya pendapatnya dari Dokter Sukma. Selanjutnya nih, saya ingin membandingkan juga nih pendapat dari Dokter Dwi Putri. Silakan. Kak Pia, terima kasih. Benar sekali, saya setuju dengan yang disampaikan Dr. Sukma. Jadi dari saya sendiri, dari tenaga medis, budaya digital itu juga sangat mempengaruhi cara kita bekerja. Misalnya dengan adanya rekam medis elektronik, kita bisa langsung mengakses mengenai data pasien di mana saja, kapan saja. Misalnya ada pasien datang, dokter jaga IGD-nya bisa langsung melihat bagaimana riwayat penyakit pasien sebelumnya, apakah ada alergi obat, dan juga hasil pemeriksaan sebelumnya sehingga kecepatan akses informasi ini membuat keputusan medis yang lebih tepat dan juga tentunya bisa mengurangi resiko kesalahan. Mungkin sekian, Kak Pia. Oke, terima kasih atas pendapatnya, Dokter Dwi. Selanjutnya nih, kita ke penata anestesi ya. Kepada Bang Gabriel, boleh pendapatnya? Kalau saya sebagai penata anestesi ya di ruang operasi ya. Jadi teknologi digital itu udah sangat terasa di ruang operasi. Monitor pasien sekarang serba digital. Ada alarm otomatis kalau terjadi misalnya penurunan saturasi atau penurunan tekanan darah. Catatan anestesi pun bisa langsung masuk ke dalam komputer rumah sakit dengan cara mengisi CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi tidak hanya mempermudah tapi juga meningkatkan keselamatan pasien, Kak Pia. Oke, bagus sekali ya ini pendapatnya ini dari Bang Gabriel. Selanjutnya nih, yang paling terakhir ya, sebenarnya nggak terakhir-terakhir banget sih, tapi nggak apa-apa. Untuk pendapatnya Kak Afilia? Oke, terima kasih Kak Filia. Wah, jadi bisa dibilang budaya digital ini membuat pelayanan lebih cepat ya, lebih aman, dan lebih transparan juga bagi kepentingan pasien. Nah, selanjutnya ini mengenai etika digital di dalam tenaga kesehatan nih. Saya ingin tahu. Mungkin yang pertama Dokter Dwi ya. Dokter Dwi silakan. Baik, terima kasih Kak Pia. Jadi kalau menurut saya untuk tantangan dalam
etika digital itu sendiri, itu yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan data pasien. Kadang kita menghadapi yang namanya dilema, bagaimana menggunakan media digital untuk edukasi publik, yang dimana di satu sisi masyarakat itu membutuhkan informasi kesehatan yang akurat. Tapi di sisi lain kita harus berhati-hati bagaimana kita tidak menyinggung, tidak menakut-nakuti, atau malah menimbulkan kepanikan. Sehingga etika digital ini menuntut kita untuk selalu berpikir dua kali sebelum mengunggah sesuatu. Apakah informasi ini benar, apakah informasi ini bermanfaat, sudah ada izin, ataukah cara penyampaiannya itu sudah tepat. Mungkin begitu, Kak Fia. Oke, wah, sangat menarik sekali ya pemaparannya. Selanjutnya mungkin bisa pendapatnya dari Dokter Sukma nih, sama-sama dokter nih. Iya, makasih Kak Via. Jadi benar banget yang dibilang sama Dokter Dwi sebelumnya, bahwa sekarang itu kan perkembangan teknologi sangat pesat, jadi penyampaian informasi itu bisa cepat banget. Nah, terkadang kita sebagai tenaga kesehatan itu pengen membagikan pengalaman kita ketemu pasien yang bagaimana di rumah sakit, mungkin juga sebagai media edukasi tentunya supaya sebagai promotif dan preventif juga ya, seperti yang yang menjadi tujuan kita di primer. Jadi, tapi terkadang tanpa sadar mungkin ketika kita upload sesuatu tentang kasus yang kita hadapi, mungkin kita lupa sensor wajah pasiennya atau mungkin nggak sengaja masuk nama atau data pribadi pasiennya. Nah, sebenarnya itu tuh melanggar kode etik, padahal kita maksudnya nggak ke situ, tapi mungkin secara tidak sengaja. Jadi itu mungkin yang maksud dilemanya dari dokter Dwi yang pasti nggak jarang terjadi, pasti sering kali terjadi, baik dokter, perawat, bidan, ataupun tenaga kesehatan yang lain gitu. Nah, tentunya nanti etika ini juga perlu kita perhatikan karena kita sebagai ASN kan sebagai pemersatu masyarakat ya jangan sampai kita jadi provokator atau penyebar hoax nantinya gitu Kak Tia. Oke, sangat menarik sekali ya ini pendapat dari Dokter Sukma. Selanjutnya saya ingin mau tahu ini pendapat dari Poli Gigi ya. Kak Afilia, silakan. Baik, saya tambahkan ya Kak, untuk etika digital di sini bukan hanya tentang data pasien, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan pasien dan juga saat kita di media sosial. Contohnya misalnya saat kita memberikan informasi tentang sumber yang tidak jelas, nah itu tuh sangat berbahaya, apalagi kita memberikan saran untuk pengobatan tanpa kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Itu tuh sangat berbahaya bagi pasien atau bagi masyarakat ke depannya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih itu dari Poli Gigi ya. Sekarang kita lanjut nih dari ruang operasi, dari penata anestesi kita. Untuk Bang Gabriel, boleh nih kemukakan pendapatnya. Ya, saya di ruang operasi ya, khususnya di bagian anestesi. Kami juga sangat ketat soal dokumentasi ya, Kak. Dokumentasi digital, terutamanya. Misalnya data tekanan darah, saturasi oksigen, atau obat-obat yang kami berikan kepada pasien. Semua itu tersimpan di rumah sakit, Kak, atau di CPPT tadi, Kak. Tugas kami adalah memastikan data tidak bocor dan tidak sembarangan menyebarkan informasi tersebut, Kak. Bahkan di grup WhatsApp tim medis, kami selalu diingatkan agar tidak sembarangan menyebarkan data-data pasien tersebut, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan ya, etika digital itu mencakup tentang privasi dan cara berkomunikasi yang baik dan benar di ruang digital dalam lingkup tenaga kesehatan ya. Selanjutnya mengenai literasi digital nih dan tantangan menghadapi hoax yang saat ini sangat marak ya di bidang kesehatan tentunya. Nah, ini gimana sih bagi nakes ya, bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan ini? Mungkin pendapatnya Dokter Sukma, silakan. Terkait dengan beredarnya hoax ya Kak, terutama di bidang Ya. kesehatan kan itu lagi marak banget ya. Banyak obat Ya. ini, obat itu, bahkan yang belum ada BPOM pun udah tersebar kayak, oh ini ternyata bagus untuk kesehatan gitu. Nah, jadi kuncinya itu sebenarnya adalah di literasi. Jadi kita harus rajin membaca, cross check lagi apa yang disampaikan apakah benar atau enggak. Kita cari sumber informasinya yang valid seperti jurnal ataupun textbook yang mungkin memuat. Jadi sebelum kita menyebarkan suatu informasi, terutama terkait di bidang kesehatan, itu kita harus cross check, double check dulu sebelum disebarkan sehingga nantinya yang tujuannya kita awalnya edukasi, jangan malah jadi bumerang kepada kita, jadinya nanti kita malah nyebarin hoax gitu Kak. Banget ya pendapatnya dari Dokter Sukma ini. Selanjutnya nih saya juga ingin mendengar pendapatnya dari Dokter Dwi nih. Coba silakan. Baik Kak Fia, ya betul saya setuju dengan Dr. Sukma tadi, kuncinya itu literasi digital.
Jadi hoax di kesehatan ini memang tantangan besar, terutama di era digital seperti saat ini. Bahkan kadang sering saya ketemu pasiennya itu datang dengan informasi dari internet. Bahkan kadang mereka itu lebih percaya berita di media sosial dibanding penjelasan dari dokter itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita tidak menyikapi dengan sabar, itu bisa menimbulkan jarak nantinya antara kita sebagai tenaga kesehatan dengan pasien. Sehingga kuncinya yang tadi yaitu literasi digital. Jadi kita sebagai tenaga medis harus menjadi filter membantu masyarakat. Kalau seandainya ada pasien yang datang dengan klaim yang tidak benar, kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat, dan tentunya dengan bukti ilmiah. Dengan pendekatan seperti itu, kita harapkan masyarakat bisa lebih mudah menerima. Mungkin begitu, Kak Fia. Oke, terima kasih pendapatnya Dokter Dwi yang sangat luar biasa. Selanjutnya nih, saya ingin mendengar juga pendapatnya dari penata anestesi kita di ruang operasi menghadapi tantangan hoax ini seperti apa ini? Tolong dong, Kang Gabriel. Ya, menurut saya memang itu kembali lagi ke masyarakat ya Kak Pia. Bagaimana mereka mendapatkan Yes. informasi dan bagaimana mereka menyaring informasi tersebut. Untuk saya sendiri sebagai nakes, saya hanya bisa memberikan informasi terkait obat yang seharusnya digunakan dan yang tidak digunakan. Tapi itu kembali lagi ke masyarakat, Kak. Bagaimana mereka menangkap informasi tersebut. Tugas kita hanya memberikan terkait informasi yang benar, Kak Via. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bang Gabriel. Selanjutnya untuk di Poli Gigi sendiri, gimana Kak Afilia menghadapi hoaxnya? Baik, Kak, untuk saya sendiri dalam menghadapi hoax di sini, saya selalu mengedukasi pasien atau menyarankan pasien memberitahu bahwa tidak semua yang ada di internet itu adalah benar. Jadi sebisa mungkin masyarakat harus cross check terlebih dahulu sumbernya dari mana, dan untuk informasi yang lebih validnya, saya selalu menyarankan kepada pasien ataupun masyarakat untuk melihatnya di situs yang resmi atau dari Kemenkes seperti itu, Kak. Baik, berarti PR tenaga kesehatan ini banyak ya. Kita harus update tentang informasi-informasi terkini nih. Jangan sampai kita malah yang termakan hoax itu tadi ya. Selanjutnya mengenai ini, kan kita tadi udah membahas mengenai budaya, etika, terus tantangan dalam menghadapi hoax yang ada. Nah, apa sih keterkaitan antara nilai-nilai ini tadi dengan kolaborasi digital yang ada nih? Nah, gimana menurut pendapatnya dokter, siapa ya? Dokter Dwi dulu deh. Bagaimana dokter Dwi? Baik, Kak Pia. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya untuk nilai-nilai yang paling penting ya, kalau menurut saya nilai transparansinya. Jadi dari budaya digital ini kan memungkinkan pasien itu bisa mengakses kesehatan mereka sendiri, hasil labor sendiri, bahkan resiko medisnya itu sendiri. Itu positifnya bisa membuat pasien itu lebih terlibat dalam mengambil keputusan. Tapi tentunya harus ada pendampingan supaya pasien itu bisa memahami informasinya dengan benar, bukan salah tafsir, sehingga transparansi ini harus dibarengi dengan edukasi dari kita. Mungkin begitu, Kak Tia. Oke, baik. Luar biasa sekali ya pendapatnya dari dokter Dwi ini. Selanjutnya saya ingin lanjut deh ke itu deh penataan anestesi dulu. Gimana menurut Bang Gabriel nih nilai-nilainya, etikanya nih? Menurut saya yang terpenting dan utama itu adalah akuntabilitas ya, Kak. Semua yang kita catat secara Oh, digital bisa ditelusuri. Jadi, kita harus memasukkan data yang benar dan tentu saja kita harus teliti dalam mengisi data tersebut, Kak Via. Gitu. oke, baik. Terima kasih Bang Gabriel. Selanjutnya pendapatnya dari dokter Sukma, bagaimana nih nilai-nilai keterkaitannya? Terkait nilai-nilai, terutama nilai berakhlak mungkin Kak ya. Jadi kalau misalnya dari Oke. nilai berakhlak yang paling salah satu yang penting juga itu mungkin kolaborasi. Kolaborasinya kenapa? Karena kan kita berhubungan dengan pasien. Pasien ini terkait dengan keselamatannya, kesehatannya, bahkan nyawanya juga kita berperan penting. Jadi dibutuhkan adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan dan juga dengan sistem digital yang ada sekarang. Jadi bisa saling berbagi informasi melalui satu sistem. Jadi bisa pelayanannya lebih optimal, pasiennya juga puas, dan juga seperti yang kata Bang Gabriel dan juga Dokter Dwi katakan tadi bahwa agar semuanya transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi nggak sampai membahayakan pasiennya juga seperti itu, Kak. Baik, berarti sekarang muncul nih ya nilai-nilai akuntabel ya. Ternyata penting dalam beretika digital ya. Selanjutnya mungkin dari Kak Afilia bisa menambahkan nih.
Baik Kak, untuk nilai yang terpenting menurut saya di sini saya tambahkan yaitu nilai saling menghargai. Jadi dalam komunikasi digital itu kan kadang orang lebih sering untuk belak-belakan ya. Jadi di sini tugas kita untuk mengontrol diri, untuk lebih menjaga sikap, lebih sopan santunnya dijaga lagi, baik sesama tenaga kesehatan maupun dengan pasien dan juga masyarakat. Sehingga hubungannya juga kita semua dapat terjalin dengan baik. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kak Ovilia, sangat luar biasa sekali ya. Jadi dari podcast ini dapat disimpulkan bahwa budaya digital mempermudah dalam layanan kesehatan sampai dengan pentingnya menjaga etika digital agar privasi dari pasien tetap terlindungi. Nah, kita juga harus belajar nih tentang literasi digital dan nilai-nilai etika yang ada untuk fondasi kita dalam pelayanan publik tentunya, apalagi sebagai nakes nanti sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup nih, saya ingin melakukan jargon dulu ya. Jargon kita ini, ASN Melek Digital, nanti diikuti dengan jangan asal klik, perhatikan kode etik. Oke? Oke. Oke. Saya mulai ya. ASN Melek Digital, Jangan Jangan asal asal klik, jangan klik, asal klik, perhatikan perhatikan kode kode perhatikan etik. kode etik. etik. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya selama ini. Saya tutup podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.